Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js, di mana di sini masih seputar React.js komponen atau membuat reusable komponen di aplikasi React. Dan komponen yang akan dibuat di pembahasan kali ini adalah table. Oke, jadi sini saya akan buat sebuah playlist baru yaitu React Table. Dan sama seperti biasa, sebelum saya memulai sebuah playlist, saya akan mengawalinya dengan pengenalan tutorial. Ini adalah pengenalan tutorial dari pembuatan reusable table component. Oke, jadi apa saja akan dibahas di sini? Ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama kita akan mencoba untuk menyiapkan workspace terlebih dahulu. Oke, setelah menyiapkan workspace, kita akan masuk ke dalam pembuatan table component. Jadi kita akan buat tampilan table HTML dan kita akan buatnya dengan Tailwind CSS. Jadi akan diatur di penyiapan workspace ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba untuk membuat hooks use table. Jadi kita akan menggunakan hooks use table untuk berinteraksi antara komponen dan modul kita. Misalnya kita punya modul user yang ingin menampilkan daftar user dalam table dan hooks use table ini yang nantinya digunakan untuk berinteraksi antara modul user dan komponen table kita. Nah, untuk table itu sendiri saya bagi menjadi dua bagian ya, ada table client dan ada table server. Nah, kalau table client ini bedanya adalah Anda memiliki records di modul user, kemudian Anda set record tersebut ke dalam table. Sedangkan kalau untuk table server, Anda hanya melempar URL yang ingin Anda dapatkan listnya, kemudian nanti table yang akan nge-get list tersebut dan menampilkannya di dalam table. Nah, kemudian di table itu tersendiri, terdapat beberapa fitur yang akan ditambahkan ya, yaitu yang pertama ada action column. Kalau untuk action column ini semacam misalnya kalau misalnya kita buat table UI UX ya, ya UX design. Action column itu adalah sama seperti, yang ini. Nah, kalau misalnya kita buat table di sini ada action column ya. Jadi ada, view atau edit atau delete, kemudian atau download seperti itu. Dan kita akan menambahkan untuk yang action column ini menjadi dinamis. Itu untuk action column. Kemudian kita akan menambahkan fitur search. Jadi ketika seseorang menggunakan table yang kita buat atau reusable table yang kita buat, di sana sudah ada input search yang dapat digunakan untuk mencari data dalam table. Nah, untuk input search ini sendiri harusnya nanti opsional ya. Jika ingin menampilkannya akan tampil, jika tidak harusnya tidak tampil. Jadi kita buat lebih fleksibel ya. Kemudian ada fitur sort juga. Jadi di table harusnya ada fitur sort, kemudian ada pagination tentunya. Dan ini adalah fitur, yang seperti yang telah dijelaskan di, sebelumnya, yaitu server side. Kemudian ada expand collapse table row. Jika Anda, tahu ada expand collapse table, itu juga akan kita buat di sini. Expand collapse table UI design. Nah, semacam ini contohnya ya, contoh sederhananya. Jadi kalau misalnya kita open image, sorry kita klik aja, kemudian kita lihat. Oke, nah ini dia ya. Nah ini, jadi ketika diklik row-nya nanti akan dia expand ke bawah. Kemudian selain expand juga kita akan buat, menambahkan untuk table children. Jadi ada expand collapse untuk table row-nya, kemudian ada juga yang children. Jika Anda pernah membuat menu di entah menu sidebar atau ya menu sidebar dari dashboard Anda, tentu Anda akan memiliki ada namanya submenu dan dalam submenu itu ada submenu lagi. Nah, kita akan buat untuk, menu-menu ini memiliki expand collapse. Jadi ketika menu pertama di-expand, maka akan muncul submenunya, kemudian dalam submenu itu kalau di-expand lagi akan muncul submenunya, seperti itu. Dan itu akan dibahas di pembahasan, seputar React Table Component ini. Kemudian kita juga akan menambahkan select table ya. Nah, ini di sini kita akan coba untuk menambahkan, misalnya di sini adalah ke-12, menambahkan select row table table, oke. Select table, kalau select table aja lah ya. Ya. Nah, select table itu yang seperti contoh di sini jika dilihat di desainnya ada yang ini nih. Anda bisa lihat, ini ada select-nya ya. Jadi Anda bisa select table-nya. Select row. Oke, ya mungkin untuk saat ini itu dulu kali ya. Untuk apa saja yang akan dibahas di tutorial seputar atau di playlist tentang React Table ini. Dan perlu diperhatikan ekspektasi dari
pembuatan tutorial ini adalah Anda tidak perlu lagi menggunakan library table ya, karena kebanyakan dari yang sering saya jumpai adalah developer lebih suka menggunakan library table, eee, ya yang mereka dapat download dan bagus sih sebenarnya, cuman lebih ke arah ketika Anda menggunakan library itu adalah fiturnya kebanyakan sih. Contoh ya, ada beberapa fitur yang mungkin tidak Anda gunakan, tapi karena Anda download dari library maka, itu juga termasuk dalam table Anda sih. Jadi kalau misalnya Anda bisa buat sendiri, Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan UI UX Anda atau ya desainer Anda misalnya buat table komponen, kemudian Anda tinggal mengikuti sesuai dengan desain mereka dan tentunya lebih fleksibel ketika Anda membuat sendiri. Anda dapat maintenance-nya sesuka hati, seperti itu sih. Ya mungkin itu sih untuk, ekspektasi dari pembuatan tutorial atau playlist ini. So mungkin seperti itu sih untuk pengenalan tutorial ini ya. Dan sekali lagi untuk yang terakhir penutup, jika Anda tidak menyukai video yang saya bahas, jangan lupa untuk mengklik dislike pada video yang saya bahas sehingga saya tahu bahwa Anda tidak atau video tersebut tidak bermanfaat bagi beberapa orang. Ya mungkin seperti itu sih. So, sekarang sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana kita akan menyiapkan workspace untuk membuat atau sebelum masuk ke pembuatan reusable table komponen di aplikasi Ria kita. So, sekian sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya, yaitu menyiapkan workspace. Good luck!